Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Andri Subudutma dari artikel 2021 saya merupakan mahasiswa teknik informatika yang masih skripsi. Nah, pada video kali ini saya ingin membuat tugas tentang mempelajari secara mendidik CSS pada mata kuliah pemrograman web yang langsung dengan keluarga pengambil dan mampu yaitu Bapak MDC STMND. Nah, mungkin itu terjadi dalam pembelajaran secara mandiri secara kita di dalam video ini yaitu tentang CSS. Nah, di sini terdapat pengertian CSS. Apa sih CSS itu? CSS adalah bahasa yang kita gunakan untuk menata lingkungan halaman web. Nah, CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS menjelaskan bagaimana penggunaan template itu akan ditemukan pada di papan struktur media lainnya. CSS sangat menurut aku. CSS itu dapat mengontrol rata-rata beberapa halaman sekaligus. CSS menghargai instrumen yang disimpan di dalam file CSS. Lalu demo CSS satu halaman HTML berbagai gaya. Nah, di sini akan menampilkan satu halaman HTML yang ditampilkan dengan empat spesies berbeda. Nah, jadi kita klik style 1, 2, 3, dan 4 di bawah demo untuk kontak hal yang berbeda. Nah, kalau yang pertama kan adalah implementasi kalimat lantai. Kan sih dari umum atau tak halaman atau hal. Enam, mendapatkan halaman ini tulis berbeda berbeda itu dengan memilih salah satu kalian itu. Nah, ini di lantai dua. Nah, lantai satu untuk ini. Dan kemudian untuk di lantai tiga, nah dan ini yang keempat. Dan digabungkan kita ke semester satu. Nah, di sini ini tempat mengapa kita harus menggunakan CSS? Nah, CSS itu digunakan menentukan dari halaman web Anda termasuk desain avatar dan variasi tampilan untuk berbagai langkah dan ukuran. Nah, itu terdapat contoh salah satu langkah progresnya. Nah, di sini seperti penjelasan yang di sini terdapat contoh tag HTML koran umum yang bisa menginstruksikan di ruang mudah terima. Di sini terdapat aku ke HTML, lalu di sini terdapat bagian kiri, di mana di dalamnya terdapat style, lalu di dalam body. Nah, di dalam body ini terdapat background kolom. Di sini terdapat memilih warnanya. Di sini terdapat warna biru. Nah, sudah background kolomnya warna biru. Lalu di sini terdapat untuk dinding utama, itu terdapat yang dulu itu dari warna white atau putih, itu ditambah dengan warna hitam. Nah, di sini kan di pintunya tulisnya dari desain satu berada di tengah. Dan duduk utama itu berada di tengah. Nah, lalu selanjutnya isi dari formatnya. Nah, untuk format hubungan yang paling ini yaitu adalah perdana. Perdana ini di sini terdapat font size-nya, kembali di sini berukuran teks. Nah, di sini lalu terdapat penutup atau sebagai bentuk dari buku tadi dapat tutupnya dengan tanda slash kanan tadi. Lalu dikit sama selanjutnya di sini body ini di bidang pertama itu apa? Nah, my post yang dinamanya itu seperti konten seperti my post is example. Oh, jadi one. Nah, lalu untuk paragraf, this is paragraf, itu tidak dibawa gitu. Dan tulis slash kanan, body dan belakang. Nah, di sini kita juga menggunakan pelantikan. Jadi bersama kita menyebut itu utama untuk gelombang dulu. Nah, di sini kita berkeluaran. Nah,
Di sini terdapat bahwa kontingen dengan studi seluruh perubahan sulit. uh, Nah, selanjutnya itu tentang sistem mengenai banyak pekerjaan. Definisi saya bisnis simpan dalam sistem pernah dengan space dengan prestasi itu maaf dan dari seluruh sistem jadi mengurus oke selanjutnya next. Nah di sini kita masuk ke mengenai kondisi sehingga di dalam siklus. Nah CSS sendiri dengan diri di sektor dan deklarasi. Nah, di mana ini signature itu merupakan heading satu, lalu declaration itu merupakan dari isi menjadi yaitu ada terdapat propertinya itu kalau value-nya itu menjadi dulu, lalu properti lagi terdapat tulis nulis, lalu value-nya itu tulis seperti ini. Nah, lalu di sini terdapat selector tersebut menunjukkan dalam template yang memberi daya berdeklarasi berisi satu atau lebih deklarasi bisa berada di koma. Setiap deklarasi menyangkut nama properti CSS dan nilainya misalkan output 2. Beberapa sudah prediksi CSS dipisahkan titik koma ini berfrekuensi di dalam saya huruf putusan. Nah, di sini terdapat contoh di dalam paragraf akan disejajarkan di tengah dengan warna teks merah. Oke, jadi tentang itu dulu. Nah, sini kita digunakan mulai dari di dalam sistem itu dilakukan sama kita selalu menggunakan awal muka itu dokter terus kemudian kita dulu untuk penjelasan listrik ini sudah disebutkan di sebelum video lebih kemudian diulang lagi itu itu di sini itu lalu dia memastikan bahwa dokumen yang dibuat itu ya benar. Nah selanjutnya di sini ada yang tahu konten itu digunakan sebagai fungsi untuk memang menyertakan pemuka setelah dari buku dan juga di beberapa partai. Nah, itu lalu itu wajib untuk berada di setelah step. Lalu selanjutnya di sini kita melakukan perubahan yang sebelumnya itu tidak kolom tes ulang. Nah, ketika mana mana itu kesulitan itu menjadi bola. Soalnya ini begitu nih. Nah, untuk posisinya itu nanti di tengah. Nah, ini kan untuk dulu dan fisika mereka. Nah, ini terdapat ini. Lalu, sini terdapat isi dari dalam paragraf tersebut. uh, Keluar, semua berubah. Jadi, malam. Maka, semua itu berjalan sesuai. Lalu, di situ terdapat tulis Nah, sini bisa kita ubah juga. Asal kombinasi yang awalnya itu kita benar. Yang lagi itu sekarang itu sudah kurang lagi apa drifting doang terus seperti itu baju nah tuh baju sesuatu sebelum pakai ini di sini terdapat media tapi seperti itu oke selanjutnya konten dasar sampai adalah selektor dalam proses memiliki pengalaman tempo ini yang di bawah nah kan di sini terdapat kuis-kuisnya ya setelah kita belajar tentang satu halaman pasti bisa lulus. Di sini terdapat kuis sama belajar untuk menjawab ini. Nah, pada contoh berikut, bagaimanakah yang merupakan selektor? Selektor tadi kan itu merupakan apa? Jadi selektor itu merupakan jenis satu. Ini di sini menggunakan reading merupakan selektor.
jawaban kita. Ya, oke. Terus selanjutnya. Nah, pemilih CSS. Bukankah CSS digunakan untuk menemukan atau memilih hanya tertentu gaya atau kita dapat membagi server CSS menjadi lima kategori pertama server sederhana yang memilih server berdasarkan nama ini kedua kelas untuk peminatnya itu memilih elemen berdasarkan tujuan spesifik di antara tujuan teknologi tersebut lalu yang ketiga yaitu server physical class yang memilih elemen berdasarkan status tertentu yang keempat itu server server physical elemen yang memilih dan membagi data pada banyak hal. Lalu yang kelima pemilihan atribut pemilihan elemen berdasarkan atribut. Iya, betul. Nah, di sini kita shelter ini elemen elemen bertempel berdasar. Di sini semua elemen teks sudah halaman disediakan di tengah halaman teks merah. Nah, di sini kita sudah contek. Kalau langsung ke pemilihan ID CSS untuk ID menggunakan atribut ID dari fitur HTML untuk memilih elemen tertentu. Jadi suatu elemen bersifat unik dalam suatu halaman sehingga factor ID digunakan untuk menulis satu elemen unik. Untuk memiliki elemen dengan ID tertentu, tuliskan karakter dengan paragraf diikuti dengan ID. Nah, jadi untuk kita memulai sebuah graf, nah elemen keluar itu diikuti dengan paragraf yang lainnya seperti paragraf di sini. Oh, ada tanda paragraf itu di awalnya. Oke, next. Nah, pemilih plus CSS. Suatu makhluk anggota memiliki yang mengatakan dengan atribut tertentu. Untuk kalau yang paling itu tuliskan karakteristik titik itu keuntungan diikuti dengan banyak. Nah, jadi untuk kita memilih elemen tentang plus betul betul itu mengalami titik. Nah, lalu baru diikuti dengan nama. Di sini kelas di kami di sini namanya sangat atau nah, itu kita bisa melakukan perubahan di sini untuk misalnya oh, nah, saya bisa dan berada di posisi yang selanjutnya di sini kita juga dapat menentukan bahwa hanya elemen tertentu yang boleh dikembangkan oleh suatu kelas dalam bentuk ini pengalaman itu ya itu berarti itu hanya pengalaman ini yang presenter yang akan menggunakan kelas kita. Ya, jadi memang banyak pandangan berbagai peluang yang dapat peluang ini karena di ada tidak ada. Lalu di sini terdapat yang terjadi oleh beberapa produk lebih dari satu kelas. Contohnya ini Victoria Center Lodge, this paragraph purpose tutup proses. Lalu di sini terdapat terus sesuatu yang digunakan untuk menentukan dengan ID tertentu. Kalau saya jadi itu. Ya kan gitu. Oh, sini. Belum terjadi itu. Oh, lupa dong. Ini kalau orang mulai di satu kelas.
oke. Hmm. Oh iya, baru lompat. Oke, next. CSS Broken Side Class. Nah, di sini terdapat list CSS dari pasal siapa. Dan menggunakan untuk menjelaskan saya menggunakan bahasa Indonesia. Memilih pengambilan CSS. Ini Broken Selector. Memilih semua elemen rectangle dengan definisi gaya yang sama. Perhatikan kode situs itu. Nah, di sini terdapat juga situs yang memiliki definisi gaya yang sama. Teks ini di sini terdapat tiga satu teks begin atau center. Ini terdapat kolornya berwarna merah. Berwarna pink. Nah, di sini terdapat heading satu, heading dua, dan juga isi dari heading isi ya, itu terdapat paragraf. Lalu di sini terdapat kita lebih baik untuk melakukan select word untuk meminimalkan kode, untuk melakukan turunan pisahkan setiap koma. Nah, di dalam contoh ini sudah terdapat pengelompokannya yaitu dari kode di atas, heading satu, heading dua, dan paragraf. Nah, semua syarat itu sudah ada CSS ini bukan heading, personal, terus tulis, info, dan dilakukan tanda ini, lalu minus, div, dan tuh. Silakan digunakan untuk melakukan beberapa kelompok dari satu aturan CSS. Tapi sekarang ya, sumber yang itu di proses tersebut. Kembali ke ini. Ya, semua proses dulu di atas. Nah, oh ya, sebelah kanan. Jadi, selanjutnya yaitu ada di tantangan B. Dan di sini kita dapat langsung melihat tampilan B di mana di situ kita dapat memilih elemen untuk mengatur warna bumbu rambut. Jadi kita bakal skip pada bagian ini ya. Lanjut ke cara penggunaan CSS. Nah, selanjutnya ini kita dapat pada cara menambahkan CSS ketika browser membaca link gaya untuk translate, browser akan mempunyai dokumen tempel sesuai dengan informasi yang terdapat dalam lembaga tersebut. Nah, ada tiga cara untuk menyiapkan sistem CSS itu pengenalan CSS eksternal, CSS internal, CSS inline. Lalu, apa sih eksternal? CSS eksternal yang didapat kita dapat mengubah tampilan seluruh situs web dengan hanya mengunduh satu file. Lalu setiap halaman atau ini harus dilihat website itu file sheet eksternal di dalam ruangan link di dalam bagian web. Lalu terdapat gaya eksternal didefinisikan di dua kalimat di dalam bagian head dan kalimat. Nah, di sini terdapat perkataan lebih bilang terdapat ini yang kami tadi itu sekitar awal sama
Milestone itu di CSS. Nah, di sini dia terdapat heading satu yang berisi judulnya itu di heading, lalu terdapat penulisan platform. Ini terdapat lembaga eksternal dapat ditulis dalam divisi apapun dengan disesuaikan dengan ekstensi CSS. Seluruh kapal dan CSS eksternal tidak boleh mengandung apapun. Nah, di sini kita kesulitan dengan menentukan spesi tampilan nilai properti 20. Nah, itu sepertinya bahwa di dalam properti dengan satuan teks. Kalau nggak salah spesi nilai gitu. Benarnya itu seperti ini. Ini udah betul yang perlu benar. Jadi kalau kita nulis spasinya itu apa 20 antara ini ke spasi. Nulis seperti ini itu salah. Saya lihat di postingan proses benar. Karena saat itu ini paling ini. Oh, six, oh, that's six. Paling ini. Nah, gimana sih cara menambahkan CSS untuk kenal? CSS itu sebenarnya adalah bukan dari yang kenal, tapi nanti kita setelah menonton itu memiliki judul yang boleh. Nah, yang internal yang didefinisikan di dalam itu di dalam bagian head. Nah, gaya internalnya didefinisikan dalam skala di dalam bagian head yang menjadi makna total. Nah, ini adalah pendapat oke kita confidence. Nah, di sini terdapat di dalam body itu terdapat background color dan di insertnya warna di image. Itu warna seperti ini, Pak. Ruang itu berubah menjadi warna hitam. Nah, itu dulu. Nah, ini perlu mengganggu warna. Dulu. Sorry. Lampu sih kemudian. Tapi kita ubah aja ke warna sesungguhnya. Oke, untuk ini kita mulai dari titik dulu di mana judul mengumpul bisnis engine ini diwarnai dengan warna marun. Lalu berukuran kecil px yang berubah menjadi ukurannya sebesar 100. Hmm. Oke, lalu selanjutnya bisa kita buat lagi yang pertama gitu bisnis engine ini di selanjutnya. Oke, yes. Oke. Di mana lembaga gaya internal didefinisikan? Di mana lembaga gaya didefinisikan? Di dalam style. Lembaga dalam. Oh. Hmm. Iya. Nah, di sini terdapat beberapa lembar gaya dan urutan bertingkat beberapa lembar gaya. Nah, di sini terdapat heading satu itu diberi warna putih, lalu heading satu itu diberi warna orange. Ini dari eksternalnya. Nah, ini setelah didefinisikan oleh teman. Oke, jika selektor yang sama didefinisikan dalam beberapa stasi aturan mana yang berlaku? Ini berlaku. Biasanya. Itu selektor yang sama didefinisikan dalam beberapa stasi aturan mana yang berlaku. Ada pertama dong. Dua.
Ini ada aturan, aturan terakhir, aturan terpendek, aturan terakhir. Pengaturan dokter Rose. Oh, belum ya. Pengertian dong, posisi terakhir. Nah, tapi jadi itu bisa untuk kesimpulan dan ini kesimpulan yang didefinisikan di beberapa fase itu di yang terakhir. Nah, di sini terdapat komentar CSS. Baik, komentar CSS, komentar ini digunakan untuk merespons kode CSS itu dapat membantu kita mengedit kode sumber di kemudian hari. Lalu komentar juga digunakan untuk mengaktifkan seluruh bagian-bagian kode CSS dalam sebuah spreadsheet. Komentar diabaikan oleh tambahan. Nah, jadi komentar-komentar yang seperti ini nih, ini merupakan sebuah komentar di dalam fasilitas test. Sekarang kita ubah di sini satu ya, nomor yang ya, itu misalnya. Nah, sebenarnya yang terlibat pengaruh di sini cuma dulu sebagai pemain doang untuk kayak dulu gitu di hanya untuk dibahas itu. Terus ini kurang lebih untuk di dalam komentar. Oke, saya bahas sekali lagi tentang kesalahan. Nah, kesalahan CSS karena dalam CSS itu menyebabkan tidak terduga atau dari tindakan yang terpantau benar. Nah, melakukan kesalahan CSS sebelumnya dan cara menghindarinya itu seperti itu di dalam kita menggunakan CSS. Nah, kita itu menentukan tanda titik koma di akhir deklarasi seperti itu membuat tangga peninggalan letak ukurannya dalam penulisan. Nah, tentunya seperti ini. Lalu nama properti yang tidak valid. Nah, di sini kita kurang menambahkan kayak uh, menggunakan yang disebut jantungan versi secara bisa boleh tidak valid, kurang yang tidak tertutup, kurang tidak tertutup, di sini tidak terdapat di sini terdapat kurung pembuka dan tidak ada kurung. Nah, mungkin itu saja video tentang saya mempelajari CSS ini di dalam sebuah website with Explore. Semoga penyampaian yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan tidak kesalahpahaman dalam mengucapkan sebuah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.